Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang memilih percaya kepada Yesus Kristus pada hari ini, Selasa 23 Desember 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami merasakan hadirat-Mu terjadi bagi kami di setiap harinya. Oleh karena kami percaya kepadamu. Untuk itu ya Bapa, berikan kepada kami kesenangan untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yudas 1 ayat 5 hingga 7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Pendengar Renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini, percaya atau musnah. Ayat penekanan pada ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Hanya satu hal yang menghina Tuhan, yaitu ketidakadilan. Keadilan Tuhan bertujuan mendorong agar manusia bisa berlaku adil dalam kesehariannya terhadap diri sendiri, keluarga, maupun sesama. Ini untuk kebaikan manusia itu sendiri. Surat Yudas ini ditulis kepada orang-orang Yahudi Kristen untuk meneguhkan iman mereka dan mengingatkan bahwa perilaku dan perangai mereka harus sesuai dengan iman itu. Pada zaman surat Yudas ini ditulis, ada banyak penyesat-penyesat yang menyusup di antara jemaat. Tidak sadar, ada jemaat yang terhipnotis, seolah-olah keselamatan yang merupakan anugerah Allah itu dapat disalahgunakan untuk memenuhi hawa nafsu keduniawian. Alkitab mencatat akhir dari hidup orang-orang ini adalah kebinasaan, seperti Allah menghukum Sodom dan Gomora dalam perjanjian lama. Dalam surat Efesus 2 ayat 8 menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Ini harus dihormati, disyukuri, dan diperjuangkan. Tidak tertutup kemungkinan pada masa kini terjadi penyesatan-penyesatan. Ada banyak ajaran yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya adalah penyimpangan dari ajaran Alkitab. Waspada adalah kata yang tepat untuk situasi ini. Para penyesat tidak pernah memasang name tag bahwa mereka adalah penyesat. Itulah yang harus berpegang teguh pada kebenaran Alkitab. Kitalah yang harus berpegang teguh pada kebenaran Alkitab serta menjaga keintiman
dengan Tuhan melalui doa dan punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa, kita harus berkomitmen dalam persekutuan di mana kita ada, supaya pertumbuhan iman dan percaya kita ada di jalur yang benar. Ini adalah bagian dari perjuangan kita mempertahankan iman, sebab jika tidak demikian, kita pasti binasa. Penegasan, keselamatan dalam Kristus adalah anugerah, tapi itu tetap harus diperjuangkan. Mari belajar setia, taat, dan percaya, atau kita akan binasa. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Tuntun kami, supaya kami senantiasa menjalani hidup ini sesuai kehendak dan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar, inilah uraian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin.